Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah qawi sultan al-wadhi burhan al-mabsuti bil wujudi karamu wa ihsan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa tuslihu bihal qulub wa tanqaliqu bihal qusub wa tarimu bihal qulub wa ala al-sami min masuk wa ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salasatun la yastakhiffu bihaqqihim illa munafiqun dzu syaibati wal imamul muqsid wa muallimul khair. Yang kami hormati dan yang kami muliakan, masuk dan majelis keluarga pesantren Al-Sultan II yang kami hormati dan yang kami muliakan, asatidah Sultan II yang kami cinta sayangi, santriwan santriwati Sultan II yang hadir pada malam hari ini, yang ikut berjinakan haji. Mudah-mudahan kita berada di bawah bendera Al-Imam Al-Habib Ali bin Husain Al-Habsyi. Kita berada di bawah bendera Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita dibangkitkan di mahsyar, kita bersama mereka semua. Amin Allahumma. Santriwan santriwati yang dirahmati Allah, yang dicintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salasatun la yastakhifu bihaqqihim, ada 3 orang yang jika tidak boleh kalian remehkan, tidak boleh kalian hina, tidak boleh kalian rendahkan. La yastahiqu bihaqqihim illa munafiq, yang meremehkannya, yang merendahkannya, yang menghina dia, yang mencari-cari kesalahannya, mereka lah sesungguhnya orang yang munafik. Siapa 3 orang itu? Nabi Muhammad menjelaskan, Dzu Syaibah, yang pertama orang tua, orang yang sudah tua, yang lebih tua daripada kita. Yang kedua, wal imamul muqsid, imam yang adil sesuai dengan syariat Allah, menegakkan kebenaran. Itu tidak boleh kita rendahkan, tidak boleh kita ghibah, tidak boleh kita menghina. Dan yang ketiga adalah wa muallimul khair, para guru-guru kita, para guru-guru kita, muallim kita, ulama-ulama kita, yang kita anggap dia sebagai guru kita. Jangan pernah kita meremehkan, merendahkan, mencari-cari kesalahannya. Ulama-ulama terdahulu, mereka malah berdoa, ya Allah, ustur uyuba muallimi anni, tutuplah ya Allah, jangan perlihatkan kekurangan guru-guruku. Saking takutnya dampak negatif dari mengetahui aib guru, maka ada kesan kekurangan yang ada pada guru ini berdampak. Tidak manfaatnya itu ilmu, tidak barokahnya itu ilmu. Ini yang dijaga para ulama dulu. Dan Imam Abu Hanifah yang kita kenal madhabnya, madhab Hanafi, beliau adalah orang besar. Imam Abu Hanifah juga mempunyai guru bernama Imam Muhammad. Suatu ketika Imam Abu Hanifah berkata,
Ma shallaitu salatan mundu mata Hamad. Saya tidak pernah sholat ketika guru Muhammad wafat. Illa astaghfartu lahu, kecuali setiap kali sholat 5 waktu, setiap kali saya sholat, saya membacakan istighfar khusus untuk guru-guruku. Semuanya guru-gurunya itu dibacakan istighfar. Wa waladi wa ma'awaladi. Bukan hanya aku yang bacakan istighfar, anak-anakku disuruh ikut membacakan istighfar khusus untuk guruku Imam Muhammad. Sejak Imam Muhammad wafat, saking memuliakannya gurunya, menganggap jauh di atas daripada yang lain gurunya, bahkan di atas orang-orang tuanya. Rela menyediakan waktu setiap kali selesai sholat membaca istighfar untuk guru. Ini Imam Hanifah. Resepnya Imam Abu Hanifah menjadi orang mulia, orang besar, ulama besar, mujtahid, orang paling dermawan. Ini resepnya. Resepnya Imam Abu Hanifah. Wa inni la astaghfiruhu liman ta'allamtuhu aw 'allamtuhu. Saya ini, resepnya kata Imam Abu Hanifah, terus membacakan istighfar, dikhususkan pahalanya untuk orang-orang yang telah mengajariku, intinya guru-guruku, dan untuk orang yang belajar kepadaku, murid-muridku, santri-santriku semuanya. Inilah amalan para ulama, guru-guru kita. Kalian jangan kira Kiai Nahrawi Nasir semenjak di masa hidupnya tidak pernah mendoakan kalian, tidak pernah bertawassul untuk kalian, bacakan Fatihah untuk kalian. Jangan kira. Beliau telah masyhur, bahkan kita dengar cerita-ceritanya. Setiap malam beliau sering bangun malam, sholat hajat, berdoa, berzikir yang dikhususkan untuk santri-santri. Beliau masih hidup ketika sudah beliau wafat. Jangan dikira beliau diam saja, tidak menghiraukan santrinya. Sungguh satir, hijab ketika orang sudah meninggal, para ulama, para orang alim ketika sudah meninggal dibuka oleh Allah. Kelihatan semua hadirnya kita di sini, ikut rutinan niat karena memang termasuk kegiatan ini. Kiai Nahrawi memandang kita, melihat kita. Siapa yang ada di sana, yang di jauh, yang tidak hadir di sini juga Kiai ini memandang. Tidak ada sabir lagi ketika ulama sudah wafat. Jangan dikira ulama sudah wafat, orang alim sudah wafat, guru kita yang sudah wafat, mereka meninggal. Sesungguhnya mereka tidak meninggal, hanya pindah tempat. Dan satir tampak jelas, sudah terbuka, semua bisa dilihat, semua bisa disaksikan, dan terus mendoakan para santrinya, para murid-muridnya. Mudah-mudahan kita dapat barokah kiamat al-masuk, dan kita diakui santrinya sampai kelak di yaumul kiamat, sehingga beliau juga termasuk guru-guru kita yang bisa mensyafaati kita, menolong kita kelak. Yuqalu lil alim isfa' fi dalamidik. Dikatakan nanti di hari kiamat, ketika orang-orang alim mau masuk surga, sudah disetop dulu oleh malaikat. Isfa' fi dalamidik, isfa' fi dalamidik. Ayo tolong syafaati murid-muridmu, santri-santrimu yang dianggap santri, yang dianggap murid. Ya kalau semasa hidup, semasa menjadi santri, menjadi murid, gak mereka sama gurunya, gak ta'zim sama gurunya, gak muliakan gurunya, menganggap gurunya seperti temannya biasa, bagaimana mungkin gurunya akan melihat, gurunya akan memandangnya, gurunya akan menolongnya? Isfa' fi dalamidik, jangan masuk surga dulu, syafaati, tolong ajak murid-muridmu, angkat murid-muridmu dari siksa neraka. Ulama itu bisa mensyafaat. Hanya kita saja yang kurang.
ta'alluqnya kepada guru-guru kita. Kita saja yang kurang ta'alluqnya, berhubungan kita dengan guru-guru kita secara batiniah, secara hati. Mungkin yang sering kita melecehkan guru-guru kita, bahkan menyebut-nyebut kekurangan-kekurangan guru-guru kita. Ini sungguh di luar adab yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dengan Asy-Sya'rani juga setiap kali Imam Asy-Sya'rani sendiri berkata, setiap kali aku menghadiri majelis guruku, setiap kali aku hadir ke tempat pengajian guruku, setiap kali aku belajar bersama guruku, itu perjalanan jauh. Maka di tengah perjalanan itu, selama perjalanan menuju guruku, aku pasti membaca Al-Quran, membaca sholawat, membaca zikir yang aku hadiahkan untuk guruku. Pahalanya aku hadiahkan untuk guru setiap kali berangkat. Bukan hanya itu, wa tasaddaq, aku pun juga bersedekah lahu untuk guruku. Di tengah perjalanan, setiap kali berangkat mau belajar. Ini riyadhahnya, ini tirakatnya Imam Asy-Sya'rani, sehingga beliau menjadi ulama besar, terkenal, masyhur di kalangan ulama-ulama yang lain. Imam Asy-Sya'rani setiap kali berangkat baca Al-Quran khususkan untuk gurunya, istighfar khususkan untuk gurunya, sholawat khususkan untuk gurunya di tengah perjalanan. Bahkan sempat ngasih menyisakan uang untuk bersedekah kepada orang-orang yang ada di tengah jalan. Tengah jalan ini kena berat. Di perjalanan setiap ketemu orang dia bersedekah. Pahala ini aku hadiahkan untuk guru. Inilah ta'alluq mulia seperti hubungan antara murid dengan guru seperti ini. Inilah yang akan menjadikan seorang mulia, seorang murid menjadi mulia. Jangan dikira belajar ilmu hanya datang mengambil ilmu dari gurunya itu saja, tidak. Bahkan Abuya Malik Syekh Malik Al-Maliki itu juga mengeluarkan hikmah, berkata, al-muta'allim al-khadim, murid yang senang hikmah itu lebih aku sukai daripada murid-murid yang cerdas, yang rajin. Murid yang aktif, yang rajin, Abuya Al-Maliki ini masih senang sama murid yang senang hikmah. Beliau sendiri berkata, kenapa senang sama murid yang senang hikmah? Itulah di antara titisan, di antara ibrah pelajaran yang diamalkan oleh guru-gurunya, para sahabat, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, sebagaimana pentingnya hikmah, jauh lebih penting daripada kebesaran, kebanyakan, ketinggian ilmu yang dicapai, jauh di atas itu. Ikhlasan, tinggian ta'alluqnya, hubungannya dengan guru secara batinnya, ini juga penting. Gimana kalau kita sering, gimana kalau kita selesai sholat Fatihah satu kali untuk guru kita, itu akan lebih bermanfaat kepada kita daripada berjam-jam kita duduk bersama guru kita. Dan nilai fadilah, fadilah ketika taklif lain, tapi fadilah ketika ta'alluqnya tinggi dengan guru kita, ini juga keutamaan yang lain. Selagi kita masih ada kesempatan untuk membacakan doa kepada guru-guru kita, jangan sia-siakan. Selagi masih ada kesempatan, ada waktu,
diajak bareng sama teman-temannya sehabis Jumatan, tawassul, tahlil, tahmid, dikhususkan untuk gurunya kayak Nahrawi Nasir. Jangan disia-siakan. Baik yang perempuan, setelah salat asar, sebelum maghrib, diajak tawassul, tahmid, tahlil di depan makam gurunya. Ini juga jangan disia-siakan. Beliau melihat kita, siapa murid-muridku yang terus taklim kepadaku, yang terus ingat kepadaku, yang ada ta'alluq hubungan batiniah denganku, selalu dipandang oleh beliau, diingat oleh beliau, dan yang nantinya juga akan dicari oleh beliau. Ketemu yang tersimpan di dalam hati masing-masing tahu guru-guru kita. Oh ini yang gak serius, oh ini yang gak punya ta'alluq hubungan denganku, oh ini meremehkan. Oh guru kita. Bahkan Habib Zain Smith Madinah ini sempat mengatakan orang tua itu ada 3. Yang pertama yang membesarkanmu itu orang tua, yang kedua yang menjadi mertuamu itu juga orang tua, dan yang ketiga adalah murabbir ruh, gurumu. Wa salasatun afdaluhum, yang ketiga ini adalah yang paling utama dan lebih diutamakan daripada yang lain. Guru, bukan orang tua yang lebih diutamakan, tapi guru. Bahkan kata Habib Zain Smith, birrul walidain, lebih baik aku dahulukan berbaik kepada guru-guru sebelum aku berbakti kepada orang tua. Karena apa? Murabbir ruh, kata Zain. Guruku termasuk yang mendidik rohku, bukan hanya jiwa, rohku. Orang tua yang membesarkanku, tapi guru yang mendidik rohku, yang bisa menyelamatkanku di dunia dan di akhirat. Ini pentingnya kita ta'alluq kepada guru-guru kita. Akhir zaman sudah jarang, gak dihiraukan murid berta'alluq dengan gurunya. Hampir punah mungkin. Hanya di kalangan-kalangan pesantren, kalangan-kalangan madrasah yang masih tetap istiqomah, murid-muridnya, santri-santrinya, ta'alluqnya tinggi terhadap guru-gurunya. Dengan hadirnya kita berkumpul kita di sini, rutinan ini mudah-mudahan kita masuk sesuatu yang membanggakan guru kita. Ya, kita dianggap santrinya terus, nanti kita akan ditolong oleh beliau di akhirat. Amin Allahumma. Allahumma stur juga muallimi andi ya Allah. Tutuplah semua aib kekurangan guru-guru kita daripada kita ya Allah. Jangan buka ya Allah, jangan sampai ada orang yang mengabarkan tentang kekurangan guru kita kepada kita ya Allah. Jangan sampai ada halangi mereka ya Allah. Ya Rahman. Ini yang saya bisa terapi di malam ini, dan mudah-mudahan bermanfaat. Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa hina qarba wa hadha al
آلنا السماوات والأرض وما فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على الوجود نتيج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيش سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت إلى هذا المسطور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحكم على من أتم الله عليه النعمة من خاص الأمة أن ينظر عند وجهه أمة تأنيسا لجناب المسعود ومشاركة لها في هذا الصفات الممدود فأمر بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فدعوة الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانطلق الصبح الكمال من النور المنود وبرز الحميد المحمود مذهلا لله بالتعظيم والسجود حتى صلى الله على محمد صلى الله عليه